Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rian TW dan kemarin sempat ada sebuah video vlog yang viral yaitu vlognya Puan Maharani di mana dalam video tersebut Puan Maharani sedang ngevlog dan di depannya ada Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati Soekarno Putri dan yang lain ada anggota PDIP yang lain. Jadi sempat kemarin sangat viral sekali videonya ini. Ada ibu lagi serius sama presiden, yang lainnya ada bendahara, Mas Pram, sama Kabin. Dan sempat kemarin sangat viral sekali dari yang memviralkan itu dari pendukungnya Jokowi ataupun dari PDIP juga ataupun dari lawan politik Jokowi. Kalau dari lawan politik Jokowi yang pasti pasti merendahkan. Banyak sekali yang mengatakan seperti ini. Ya, petugas partai ya seorang petugas partai sedang menghadap ibunya. Kemudian ada lagi yang mengatakan begini, apakah seperti ini ya kepala negara Indonesia ya yang kepemimpinannya masih dianulir dari kebijakannya, dari keputusannya. Oke, mari kita bahas ini ya. Dari video vlog tersebut memang dari segi suasana di sini, dari segi suasana di situ memang dalam vlog itu menampilkan sebuah suasana kekeluargaan di mana antara satu dengan yang lain itu sangat akrab sekali dan tidak ada perbedaan. Cuman yang menjadi permasalahan itu sebenarnya di sini. Jadi permasalahan seperti ini. Jadi vlog ini di publik ya. Kalau ini vlog ini untuk pribadi tidak masalah ya dengan model-model seperti itu, vlog seperti itu dengan gaya-gaya kekeluargaan seperti itu. Sebenarnya mungkin dari awal Puan ingin menampilkan sebuah suasana kekeluargaan yang ada di PDIP karena memang kemarin sempat ada isu-isu bahwa ada kerenggangan sosial atau kerenggangan hubungan antara Megawati dengan Presiden Jokowi karena ada beberapa hal termasuk terkait tentang relawan Ganjar yang kemarin sempat ada indikasi mendukung Ganjar atau apa yang lain yang sampai di situ kemarin sempat ada Megawati yang tidak ikut dalam sebuah acaranya Presiden Joko Widodo. Dari situ banyak sekali masyarakat yang mengasumsikan bahwa di situ terjadi kerenggangan antara Presiden Jokowi dengan Bu Megawati. Dan sebenarnya vlog itu kayak semacam untuk klarifikasi bahwa ini keadaannya baik-baik saja. Cuman memang ini ya serba salah, kadang pandangan orang itu beda. Satu memandangnya dari segi ini, satu memandangnya dari sini. Jadi sudut pandangnya beda-beda. Kalau kita menilik dari sudut pandang yang beda, contohnya sudut pandang dari oposisi, pasti di situ akan melecehkan bahwa seorang kepala negara didudukkan di depan ya menghadap seorang ibu ketua partainya seperti sedang di sidang. Itu banyak sekali yang komentari seperti itu. Ada juga yang mengatakan ya kepala negara sudah tidak ada kehormatannya lagi ya di sidang, kemudian di menghadap ya keputusannya dianulir seperti itu. Bla 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 banyak sekali yang berpendapat kayak. Ada juga yang berpendapat dari yang lain itu mengatakan bahwa ini kalau dari pendukungnya Jokowi atau relawan Jokowi seperti ini Puan ini tidak ada sopannya sama sekali di hadapan kepala negara, kelakuannya seperti itu. Nah, sebenarnya dari sini saya juga mengambil dari sisi tengahnya dari beberapa pendapat-pendapat ataupun pandangan-pandangan orang seperti itu. Sebenarnya emang kalau kita pada suatu tempat pasti di situ ada sesuatu yang dirahasiakan yang tidak boleh dipublik, ada juga yang seharusnya dipublik. Contohnya seorang guru
yang dimana ketika di hadapan seorang siswa itu akan berbeda ketika dia di hadapan dengan teman-teman guru yang lain. Pasti akan terjadi perbedaan cara dia berperilaku, kemudian cara dia mengucapkan sesuatu, kemudian ada perbedaan pasti seperti itu yang seharusnya dilakukan ya. Cuman seperti itu. Contohnya ketika di hadapan seorang siswa dia akan bersikap lebih bijaksana, kemudian di hadapan guru yang lain sangat akrab sekali, kadang sampai jewer-jeweran atau gosok-gosokan, itu seperti itu sudah biasa. Cuman yang menjadi titik permasalahan di sini seharusnya itu harus di-publik atau enggak ya, itu harus di-publik atau enggak. Kalau itu eee, tidak seharusnya di-publik, jangan ya, tidak usah ya. Kalau itu seharusnya di-publik, ya oke silakan. Cuman ya ini, pandangan antara pandangan Puan dan pandangan orang lain juga beda. Puan mengharap bahwa ini dengan di-vlog-nya seperti ini, di-publik, kemudian dari masyarakat itu tahu bahwa tidak ada terjadi kerenggangan sosial. Cuman dari sisi apapun dari sini, kalau dari segi apa ya, kepatutan ya, itu sebenarnya tidak patut ya. Namun cuman di sini Puan sekali lagi sukses bahwa di situ dari postingan tersebut menarik minat masyarakat, menarik opini-opini masyarakat, dan di situ berhasilnya lagi bahwa di situ sudah pesannya adalah sudah tidak ada atau tidak ada terjadi kerenggangan antara Megawati, Puan ataupun Presiden Jokowi seperti itu. Jadi ini cuman sekedar sudut pandang saja dari masyarakat yang sangat plural seperti ini, apalagi dari pembenci ataupun yang suka ataupun dari yang tidak suka, pasti responnya berbeda-beda terkadang. Dan sebagai orang yang atas ya, orang atas ya, apalagi seorang pejabat seperti itu juga harus lebih bisa berpikir bagaimana dia ini harus di-publik ataupun enggak. Cuman kadang kita bisa menerobos dari dua hal tersebut seperti Puan ini, dia sukses ya, dia sukses mempublish video tersebut ya, suksesnya dari segi keberhasilannya adalah dari segi dia bisa klarifikasi kepada masyarakat walaupun dalam kondisi yang santai, dia bisa mengklarifikasi kepada masyarakat bahwa tidak ada ataupun terjadi kerenggangan antara Presiden Jokowi dan Megawati ataupun Puan. Cuman ini yang bisa dipublish ya, di dalam kita tidak tahu apakah yang tidak dipublish bagaimana, kita tidak tahu. Karena sesuatu tersebut kadang dipublish seperti itu ya, kadang seperti atau apalagi di media sosial ya, dipublish kelihatannya kaya, pamer-pamer ya, pamer-pamer barang-barang, padahal barang-barang tersebut hasil dari hutang ataupun kadang malah yang paling jelek ini adalah barang-barang pinjaman dari orang lain kemudian dipamerkan. Itu seperti itu ya. Yang namanya kemarin yang sudah kita bahas adalah flexing, pamer ya. Jadi flexing itu bisa digunakan di berbagai hal ya. Jadi pamer untuk contohnya kalau Puan ini pamer untuk klarifikasi ya. Ada juga yang flexing untuk ya flexing atau pamer untuk menipu seperti Indra Kents kemudian sama Doni Salmanan. Itu seperti itu guys di media sosial. Jadi jangan terlalu baper dengan media sosial ya, karena kita tidak tahu yang ada di dalam dirinya orang tersebut yang memposting di media sosial tersebut. Cuman kalau kita sebagai seorang public figure juga harus lebih hati-hati dan mana yang harusnya dikonsumsi oleh masyarakat dan mana yang tidak harus dikonsumsi oleh masyarakat biar tidak terjadi kegaduhan dan juga biar aman ya, karena banyak sekali ya kemarin ada banyak viral yang video Gus Miftah yang membahas tentang masalah rendang babi, memberikan sebuah pertanyaan di media sosial seperti ini, apakah babi itu beragama? Nah, disambut yang lain dengan sudut pandang yang berbeda oleh Wah ya, Ustadz Hadi Hidayah ya, Wah panggil. Jadi dia menganalogikan atau menyamakan ya,
oleh UAH. Jadi UAH juga membahas ini ya, menjawab dari kadang itu jawabannya kadang cuma sekilas saja, kadang diputus-putus ataupun gimana. Ya berpendapat yang kayaknya semacam agak bertolak belakang dengan apa yang dijawab oleh apa yang dipertanyakan oleh Gus Miftah. Itu ya seperti itu kadang, dan di media sosial tidak akan kita bisa pungkiri terjadi gesekan-gesekan ataupun terjadi pro dan kontra terhadap pendapat-pendapat yang lain. Kadang pendapat saya seperti ini seharusnya, tapi masih samar-samar, masih ambigu. Jadi sesuatu masih ambigu, makanya ada yang merespon seperti itu. Oke, guys, itu kehidupan ya, kehidupan di media sosial yang kadang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Yang kaya kadang terlihat miskin, yang miskin malah kadang terlihat mengkayakan diri. Oke, seperti itu dari kami, dari saya Rian TW. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu tidak berbayar tapi sangat bermanfaat sekali pada keberlangsungan channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.